Sampaikan dengan present aja. Disclaimer dulu, karena bakal ada sedikit isu sensitif yang membicarakan mengenai masyarakat di dalamnya, dan mungkin akan ada name dropping sedikit. Tapi ini beneran hanya untuk mentions nama-nama perusahaan terkait Bangka Belitung itu sendiri. Ya, dan itu aja. Mohon kebijakan dari teman-teman. Jangan jadikan ini sebagai kasus ideal dari debat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Beberapa kontekstualisasi penting dalam debat ini. 1. Dulu Bangka Belitung adalah sebuah daerah pertemuan yang menyatukan keberagaman akan suku, ras, agama, antar golongan yang bermacam-macam. Ada banyak dari mereka yang kemudian menjalani kehidupan mereka sebagai petani, peternak, perkebun, nelayan untuk menyokong kehidupan mereka. Dan dari filosofis kehidupan masyarakat pertama di Pulau Bangka Belitung inilah lahir sebuah nilai sepintu segudang yang menjadi cara bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain karena mereka adalah makhluk sosial yang memang secara karakteristik akan terdorong untuk hidup secara bersama-sama karena kalau berhidup secara sendirian dalam masa lalu adalah hal yang memiliki hidup sangat kecil untuk Anda bisa bertahan hidup. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti toleransi, dialog, rasa saling memiliki dan sebagainya. Sehingga dari sejak dulu ada bentuk peminimalisaran terhadap potensi konflik horizontal atau sentimen terhadap sektarian. Namun ini merupakan sebuah kemewahan terakhir yang perlahan menghilang ketika banyak nilai-nilai barat individualisme datang melalui adanya sumber informasi seperti media sosial dan sebagainya. Pembukaan lahan dengan penebangan hutan yang masif, perusahaan pertambangan menggerus timah dalam jumlah yang banyak, sehingga ini merupakan sesuatu yang sebenarnya sangat berada di ujung tanduk, terlebih karena rezim pemerintahan kita pada saat ini melakukan bentuk ekspansi terhadap program strategi nasional untuk melakukan berbagai macam pembukaan lahan sawit, melakukan bentuk pertambangan dan sebagainya, yang ini merupakan tragedi di Bangka Belitung. Kenapa? Ada beberapa hal. Satu, masyarakat asli di sana kehilangan sumber mata pencaharian mereka karena mereka tidak bekerja di bawah perusahaan timah karena hal tersebut bukan keahlian mereka. Mereka adalah orang-orang yang masih bekerja dalam adanya sektor-sektor yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Banyak masyarakat yang kemudian sakit kulit dan organ dalam karena mereka mandi dan minum dengan air yang tercemar dengan timah. Berbagai wilayah perairan tercemar, bekas galian pertambangan dan koral lautnya rusak. Populasi ikan menurun drastis sehingga di sana banyak adanya kesulitan ekonomi yang menimpa masyarakat atas dasar ya bentuk tragedi hal ini. Tapi kedua, banyak fasilitas kesehatan, pendidikan atau umum yang belum terbangun secara baik di Bangka Belitung karena sorry ada budaya seperti KKN yang merajalela di sana. Kalau kalian tahu bahwa kasus korupsi timah 300 triliun Harvey Moise yang kita semua lihat kemarin, ya asalnya adalah dari perusahaan yang ada di Bangka Belitung. Inilah yang menjelaskan kepada Anda seberapa koruptif seberapa koruptif yang sebenarnya ada sistem yang mengatur daerah ini dan sebenarnya seberapa rentan masyarakat yang hidup di dalam daerah ini. Tapi yang ketiga, banyak anak-anak yang pergi merantau dan berkuliah di luar Bangka Belitung kemudian tidak kembali lagi atas pengaruh dari nilai-nilai individualisme di barat atau bahkan bagaimana pada akhirnya mereka tidak memberikan kontribusi sama sekali kepada daerah awal mereka. Sehingga ini merupakan bentuk permasalahan. Karena ketika nilai dari adanya sepintu sedulang ini tergerus, ada kehidupan yang terpolarisasi antar kelompok-kelompok yang ada di daerah Bangka Belitung karena mereka merupakan masyarakat yang heterogen sehingga pada akhirnya ketika ada bentuk polarisasi ada dua hal yang akan tercipta. Satu adalah potensi adanya retaliasi konflik, tapi kedua adalah mereka tidak memiliki kekuatan yang sama untuk menentang adanya sistem yang selama ini menindas mereka selama masyarakat. Sehingga pada dasarnya ini merupakan nilai yang sebenarnya relevan lagi dalam konteks waktu yang sekarang. Urgensitasnya adalah karena ini merupakan mudarat yang mencapai titik jenuhnya atas dasar kalau tidak diselesaikan maka dampaknya akan irreversible. Makanya masuk ke dalam karakteristik atau kontekstualisasi aktor utama dalam musik ini. Sebagai generasi muda di berbagai daerah, saya rasa sudah pasti ada bentuk keterikatan secara batin antara Anda dengan tempat kelahiran Anda. Terlebih ini adalah tempat di mana banyak orang yang terkasih Anda tinggal dan selama ini membesarkan Anda dari kecil hingga dewasa. Bentuk kedekatan ini juga berasal dari cita-cita manusia pada umumnya untuk misalnya mereka mempunyai keluarga karena mereka adalah makhluk sosial. Lebih lagi mereka memiliki kesadaran bahwa tradisi adalah sesuatu yang harus dijaga. Masyarakat adat merupakan adalah elemen masyarakat yang harus dihormati dan sebagainya. Ada berbagai macam kesadaran yang tumbuh di dalam masyarakat, seperti film Pesta Babi, adanya ya kasus-kasus seperti Raja Ampat dan sebagainya yang membuat pada akhirnya
pergerakan untuk mengarus utamakan nilai sepintu segudang ini merupakan sesuatu yang bisa bisa dan mungkin untuk terjadi. Tapi bagaimana bentuk pengarus utamaan ini akan terlihat Dewan Juri? Saya rasa bentuk pengarus utamaan nilai sepintu sedulang adalah seperti namun tidak terbatas pada seperti mengikuti kegiatan gotong royong. Ketika Anda misalnya berada di daerah Bangka Belitung, volunteer untuk membantu keluarga yang misalnya mereka sedang membutuhkan, atau bahkan ketika Anda mengikuti berbagai macam kegiatan advokasi untuk misalnya menuntut adanya kebijakan yang pro terhadap rakyat, atau bagaimana pada akhirnya memberikan bentuk kajian ulang terhadap ya adanya perizinan tambang dan sebagainya, atau tentang bagaimana orang-orang yang misalnya berada di daerah luar karena mereka merantau atau bahkan mereka menempuh pendidikan tinggi, maka ya akan ada bentuk insentif untuk bagi mereka dalam berkontribusi ke Bangka Belitung, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tapi ini merupakan sesuatu yang sebenarnya secara analisis realistis akan mungkin untuk terjadi, dan kenapa pada akhirnya ini bisa bisa merubah kehidupan ya yang sebelumnya menjadi sangat urgent. Ini menjadi bentuk hal yang sangat urgent karena generasi muda adalah sesuatu yang sebenarnya ya menjadi aktor kunci dalam adanya sebuah perubahan. Mereka adalah aktor-aktor yang di masa depan akan mengubah adanya daerah ini, dan terlebih bagaimana pada akhirnya mereka memiliki kapabilitas dalam ya dalam melakukan bentuk advokasi dan sebagainya. Makanya makanya Mosi ini mengatakan sebagai generasi muda adalah karena ini merupakan sebuah regenerasi dari adanya masyarakat itu sendiri yang sebelumnya sempat terpecah belah dan sebagainya. Bentuk prosesnya seperti apa dan kenapa akan mendapatkan penerimaan? Saya rasa bentuk prosesnya adalah bagaimana anak-anak muda ini kemudian menyebarkan kesadaran antara satu sama lain, dan bagaimana pada akhirnya akan ada berbagai macam kampanye seperti yang terjadi di daerah Bangka Belitung tentang kehidupan yang sebenarnya selama ini jauh di atas rata-rata kesejahteraan dan sebagainya. Makanya melalui bentuk advokasi ini kami percaya bahwa ini merupakan langkah ini merupakan langkah strategis di mana masyarakat kemudian bisa berubah dan sebagainya atas dasar ada bentuk pergerakan yang dipantik oleh generasi muda dari Bangka Belitung, maka atas dasar hal tersebut Bangka menjadi sisi tim pro. Terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya siapa yang akan bicara pertama dari tim oposisi untuk melakukan respon? Halo, terdengar dengan jelas nggak ya? Ya, terdengar jelas. Oke, sebentar. Kalau misalnya mau POI, silakan. Ya, Faisan aja, tidak ada. Kalaupun ada isu sensitif, saya mohon maaf semuanya untuk kepentingan debat. Saya akan berusaha menggunakan bahasa yang berterima dalam ruangan ini. 3, 2, 1. Sadari di Bangka Belitung ada berbagai macam narasi. Di sisi lain, ada narasi Dak Kawanyusa yang mengajari Anda harus hidup tanpa ambisi, hidup sederhana, dan ini terkadang bergesekan dengan narasi sepintu sedulang yang berorientasi pada tindakan kontributif, ambisi besar, kerja keras, dan sebagainya. Kenapa konteks sederhana ini menjadi penting dan ini membuang seluruh kasus pemerintah? Sadari, Bangka Belitung punya berbagai macam pulau kecil dan nilai serta cara pandang yang berbeda-beda. Sehingga ini termanifestasi dari banyaknya narasi yang saling bertolak belakang dan sering Anda jumpai di Bangka Belitung. Maka ketika narasi sepintu sedulang dijadikan arus utama, akan banyak narasi lain yang harus dikorbankan atau bahkan terovershadow. Ini yang kita tidak mau, makanya bentuk arus utamanya akan kita tolak dalam bentuk tidak mendukung. Tapi respon dulu beberapa hal. Satu, narasi ini ketika menjadi arus utama akan memantik perusahaan eksploitatif untuk bertanggung jawab, katakanlah ini tidak eksklusif judge, tanpa menjadikan narasi arus utama, insentif perusahaan untuk misalkan mau bertanggung jawab akan tetap ada. Misalkan tetap mereka punya beban mendasar untuk misalkan memberikan CSR atau bahkan keuntungan atau profit yang didapatkan oleh perusahaan juga pada akhirnya bisa tersentralisasi ke pemerintah daerah, katakanlah melalui pajak, atau tetap ada mekanisme distribusi lainnya, misalkan bangun sekolah gratis, resapan tenaga lokal dan sebagainya, yang ini bukan Anda dapatkan dari bentuk narasi ini. Tapi dua, untuk masyarakat lokal, karena klaim Gov adalah, banyak masyarakat lokal yang pergi merantau, maka narasi ini menjadi tandingan agar Anda sebagai masyarakat lokal mau bertahan di wilayah Bangka Belitung. Ada dua hal. Mesti jadi pertanyaan terbesar, kenapa ketika Anda merantau dan meninggalkan daerah adalah suatu hal yang salah? Saya pikir Anda tidak melanggar apapun. Kenapa? B, secara prinsip saya akan tebalin bahwa hak mendasar Anda sebagai
individu adalah punya kesempatan untuk mendapatkan akses pemberdayaan, menentukan arah kebijakan dan sebagainya, karena secara inherent ini adalah agensi Anda sebagai individu, maka di sisi GOV akan sangat jahat ketika Anda melarang bentuk-bentuk seperti ini. Maka masuk pada kontribusi saya akan coba ulang debat ini, bagaimana konteks sebenarnya harus bekerja. Pertama, sadari tanpa pengarus utamaan ini didukung, nilai-nilai universal akan tetap ada dan beban tanggung jawab pemerintah akan tetap eksis. Ini misalkan seperti apa? Satu, nilai universal seperti tolong-menolong, empati, atau bahkan insentif bantuan dasar akan tetap ada, atau bantuan karena ada insentif pragmatis itu juga tetap eksis anyway. Inilah mengapa yang jadi alasan di berbagai macam daerah Indonesia seperti Riau, tanpa ada pengarus utamaan narasi ini, kami tetap bisa saling bergotong royong seperti yang Gov bilang, tetap bisa berempati katakanlah, karena ini adalah naluriah alami manusia, maka tidak eksklusif. Tapi kedua, untuk aktor-aktor rentan, kayak misalkan keluarga miskin, saya pikir Anda tetap mendapatkan penanganan melalui subsidi pemerintah, bantuan layanan kesehatan gratis seperti BPJS katakanlah dan sebagainya. Maka kita menjelaskan, bahkan ini bukan beban mendasar yang harus Anda lakukan sebagai generasi muda Bangka Belitung, karena beberapa hal, tolong catat ini. A, insentif mendasar individu sebagai masyarakat muda Bangka Belitung seperti apa sih? Ini nggak pernah mereka jelasin. Konteks bagaimana Anda adalah generasi yang penuh ambisi. AI, Anda sudah terpaparkan oleh nilai-nilai modernisasi, Anda punya titik komparasi bagaimana membandingkan bagaimana sih generasi muda yang sukses ketika Anda merantau di Pulau Jawa dan sebagainya, atau nilai-nilai kapitalis yang terus Anda adopsi. Saya kecenderungan dan ambisi Anda emang berbeda dengan golongan tua yang berusaha mungkin mempertahankan nilai-nilai kultural ini, budaya ini, prinsip kedaerahan ini, dan sebagainya. Maka kita menjelaskan bahwa sebenarnya insentif mendasar generasi muda Bangka Belitung pun juga tidak ada untuk mau mendukung narasi ini tetap berada di arus utama. Konteks ini menjadi sangat penting, Judge. Kenapa? Karena kami menjelaskan bahwa ada diversitas mendasar antara generasi muda dan generasi sebelum-sebelumnya. Tapi B, sadari, ini juga mesti aktor. Artinya terlepas tindakan Anda sebagai generasi muda suatu hal yang dinilai salah atau jahat secara moral, kita tidak peduli dan harus di-trade off-kan. Karena yang paling penting dalam debat ini adalah interest dari generasi muda Bangka Belitung. Kita akan menjelaskan kenapa interestnya akan jauh lebih terfulfill di sisi oposisi. Karena lanjutannya adalah saya akan bilang, satu konteks yang sangat unik, bahwa Anda sebagai generasi muda Bangka Belitung bukan altruis apalagi filantropi yang digambarkan oleh Gov. AI Anda manusia biasa yang punya kecenderungan juga untuk berorientasi pada banyak hal yang terkadang bergesekan dengan narasi ini. Misalkan kayak kamu mau merantau dan gak balik lagi ke Bangka Belitung, atau Anda mau lebih pragmatis dan tidak mau berkontribusi pada masyarakat setempat Anda, atau Anda bahkan mau menjadi individualis dan tidak mau ikut bergotong royong katakanlah, dan sebagainya. Tapi apakah ini suatu hal yang salah? Satu, saya pikir tidak, karena secara inherent, individu tidak memiliki beban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas. Exactly, udah ada pemerintah yang udah terikat kontrak sosial sama masyarakat. Ini bukan beban Anda. Tapi dua, apakah ketika bentuk pengarus utamaan ini tidak kita dukung, maka individu akan radikal dan tiba-tiba mengganggu tatanan masyarakat atau kohesi sosial? Saya pikir tidak, karena individu atau misalkan masyarakat generasi muda Bangka Belitung juga aktor rasional anyway. Artinya Anda juga dalam tindakan Anda juga tidak akan langsung pada akhirnya membuat kericuhan di masyarakat katakanlah, atau bahkan mengganggu aktivitas masyarakat dan sebagainya. Tapi tiga, lalu bagaimana untuk anak muda Bangka Belitung nih yang benaran punya sense of belonging secara konvensional? Apakah ketika ini tidak didukung maka mereka tidak boleh ikut berkontribusi ya ke masyarakat? Ada tiga hal untuk Anda timbang. Saya pikir enggak juga, karena ketika narasi ini enggak dijadiin arus utama, AI narasinya bakal tetap ada. Tapi yang menjadi deltanya adalah apa? Tidak tersentralisasi. Artinya orang-orang tetap punya opsi untuk memilih apakah narasi ini perlu untuk mereka adopsi atau tidak ya. B, maka lanjutannya adalah apa? Sebenarnya butuh penjelasan mekanisasi, bagaimana sih bentuk mendukung dan tidak mendukungnya, yang sayangnya ini enggak pernah dijelaskan sama Maul. Karena gini, ketika tidak mendukung di kita, maka bentuk-bentuk mendorong narasi ini menjadi tidak arus utama akan ada. Misalkan, ketika narasi ini dimasukkan pada kurikulum dasar mata pelajaran budaya Bangka Belitung, Anda akan menolak. Atau ketika narasi ini dijadikan ikon budaya Anda akan menolak sebagai generasi muda. Karena Anda tahu dataran efeknya sangat besar. Mungkin ini akan menjadi standar kolektif yang harus Anda adopsi katakanlah. Dua, ini mungkin karena ketika ini didukung di sisi Gov, ini mungkin terlihat dalam beberapa mekanisasi. Karena butuh penggambaran secara eksplisit juga gimana bentuk mendukungnya. Dari level individu jadi diri khusus utama, standar, atau tolak ukur dalam menilai masyarakat Bangka Belitung yang baik itu harus seperti apa sih? B, ada rekomendasi aktif ke pemerintah setempat. Misalkan Anda memaksa narasi ini harus masuk ke kurikulum dan sebagainya. Ini jelek. Kenapa? Karena satu ini membatasi agensi individu. AI orang-orang bakal dipaksa untuk terus
stay di Bangka Belitung, katakanlah tidak boleh pada akhirnya mengaktualisasikan diri mereka, merantau dan sebagainya. Tapi kedua, kita juga jelasin orang-orang yang mengadopsi narasi ini adalah orang-orang yang memiliki relatibilitas di sisi kita. Artinya tanpa ada arus utama, kalau Anda punya relatibilitas terhadap narasi ini, Anda boleh mengadopsinya. Tapi kalau dari segi kuantitas sedikit, kenapa sih suatu hal yang tidak apa-apa? Karena sadari bahwa penginternalisasian yang ada di sisi kita berdasarkan relatibilitas. Artinya sifatnya tidak akan tokenistik. Artinya kontribusi Anda akan bersifat jangka panjang karena berdasarkan sense of belonging Anda secara konvensional. Secara komparatif, di golf bentuk penginternalisasian akan sangat tokenistik karena bergantung pada dorongan dan paksaan dari masyarakat. Ketika ini menjadi arus utama yang sangat tersentralisasi, makanya dua hal ini kita menang. Maka apa yang udah kita jelaskan, Judge? Satu, kita udah menjelaskan bahwa ketika ini menjadi arus utama, maka narasinya jadi sangat kuat. Narasi-narasi lain kayak Dakwawan Yusa yang memiliki relatibilitas sangat besar bagi sebagian masyarakat Bangka Belitung juga akan ditolak. Tapi kedua, saya pikir kesempatan untuk masyarakat bisa mengaktualisasikan diri mereka, pergi merantau dan sebagainya, sesuatu yang penting untuk progresivitas Bangka Belitung, untuk semua kasus menang. Baik, terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya saya mohon bicara kedua dari tim Pro untuk melanjutkan kasus. Silakan. Oke, cek apakah suaranya jelas? Ya, terdengar jelas. Oke, disclaimer, kasus ini akan bawa tentang masyarakat di daerah tertentu dan saya bukan asli sana, jadi mohon kebijaksanaannya. Kemudian untuk interupsi bisa unmute aja. Memulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Ada beberapa respon untuk sisi oposisi. Mereka bilang bahwa gotong royong adalah hal yang naluriah, kayak di daerah lain tanpa narasi ini udah bisa tolong-menolong, jadinya kami nggak punya urgensi. Ada beberapa respon. Pertama, saya mempertanyakan validitas klaim lawan karena bukti bahwa masyarakat Bangka Belitung masih dieksploitasi dan sampai sekarang gerakan penolakan tambang ilegal dari masyarakat lokal masih sangat minim, sampai-sampai ada korupsi 300 T terjadi. Artinya di sini urgensinya jelas. Lawan nggak boleh dismisif bahwa masyarakat di sana itu butuh narasi persatuan. Masyarakat di sana sudah saling terpecah belah, di mana mereka saling individualistik, pun ketika tidak individualistik, mereka sangat terpolarisasi dengan kelompok yang kecil-kecil. Inilah yang membuat mereka memiliki power yang jauh lebih sedikit untuk melawan elitis-elitis, untuk melawan aktor-aktor luar yang kemudian ingin mengeksploitasi karena sumber daya mereka itu sangat banyak. Makanya perlu adanya narasi ini sebagai urgensi. Tapi yang kedua, kalau likelihood mereka adalah di daerah lain bisa juga kok tanpa narasi ini mereka saling tolong-menolong, ya jelas karena di daerah lain mereka punya narasinya sendiri. Di Jawa kita punya Tepos Liro dan di daerah lain juga sama. Makanya yang berusaha saya jelaskan adalah narasi itu harus muncul di sini karena ini adalah bentuk identitas mereka. Narasi nggak muncul tiba-tiba, tapi narasi ini datang karena secara historis masyarakat di daerah Bangka Belitung itu datang dari asal yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, sehingga ketika mereka mau bertahan hidup di kemudian hari, mereka membutuhkan narasi ini untuk mereka bersatu, untuk mereka merasa memiliki tanggung jawab yang sama walaupun mereka adalah orang yang berbeda, sukunya berbeda dan sebagainya, sehingga bentuk kepentingan mereka yang sama-sama ingin Bangka Belitung itu menjadi maju, yang sama-sama ingin ada progresivitas, itu tercater dengan adanya narasi ini supaya mereka tahu mereka harus ngapain dan mereka memiliki satu visi dan tujuan yang sama. Itulah yang sebenarnya dibutuhkan sama masyarakat. Tapi respon kedua tentang narasi yang banyak, mereka bilang bahwa di sana bakal banyak narasi di sisi mereka, kemudian masyarakat bisa pilih tanpa dipaksa. Tapi mereka sebenarnya juga kontradiktif karena mereka bilang kalau narasi lain itu kontradiktif sama sepintu sedulang. Artinya di sana narasinya sangat banyak narasi yang kontradiktif satu sama lain. Makanya urgensi kami adalah suatu narasi hanya bisa bekerja hanya dengan mengarus utamakan narasi tersebut, karena kalau masyarakatnya disuruh milih sendiri, nggak akan ada stimulus untuk mereka bisa punya nilai kebersamaan, justru potensi konflik lebih rentan terjadi, karena orang-orang akan percaya narasi A, narasi B, dan C, dan sebagainya. Inilah yang justru tumpang tindih yang mereka bilang, itu akan membunuh diri mereka sendiri, karena kemudian akan ada potensi konflik yang sangat buruk, karena nilai kepercayaannya berbeda, visinya berbeda, dan sebagainya. Tapi kenapa mengarus utamakan narasi adalah hal yang valid dan boleh, dan kenapa ini bukanlah bentuk pemaksaan yang kemudian tidak valid. Oke, saya jelaskan bahwa di status quo sekarang banyak sekali fenomena-fenomena di mana kemudian narasi itu kemudian dibutuhkan dalam konteks-konteks tertentu. Hal yang kami coba jelaskan kepada juri adalah di momen krisis seperti ini, di mana mereka ditindas oleh aktor luar, di mana pemerintah tidak bisa mengcater mereka, pemerintah justru mengeksploitasi mereka dan sebagainya, hukum bahkan sangat tumpul nanti. Artinya mereka membutuhkan narasi ini sebagai penyelesaian. Ini menjadi justifikasi karena orang-orangnya, masyarakatnya mendapatkan benefit dari narasi ini, artinya paksaan ini tidak harmful. Tapi konteks yang ketiga adalah mereka bilang bahwa ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan tidak boleh diambil oleh masyarakat.
masyarakat. Oke, satu, saya rasa ini adalah hal yang simetris. Di sisi kami, pemerintah nggak akan tiba-tiba lepas tangan dengan tanggung jawabnya hanya karena misalkan ada narasi semacam ini. Tapi yang kedua, yang coba kami buktikan di sini, narasi ini memberikan perlindungan bagi masyarakat. Karena pemerintah itu tidak sebaik yang dibilang sama sisi oposisi. Pemerintah seringkali eksploitatif. Pemerintah memiliki agenda-agenda yang kemudian kontradiktif dengan nilai-nilai masyarakat. Makanya yang mau kami coba bangun adalah masyarakat memberikan counterbalance, check and balance kepada pemerintah, supaya pemerintah nggak semena-mena dengan mereka dan sebagainya. Ada bentuk perlawanan di situ. Tapi kenapa filosofis ini akan memberikan rasa aman dan pemenuhan diri bagi generasi muda Bangka Belitung? Ada beberapa hal. Sebenarnya bagaimana generasi muda Bangka Belitung terlihat? Mereka adalah individu yang saat kecil itu masih menerima nilai-nilai komunalisme yang sangat kental. Di mana misalkan dia dibesarkan tidak hanya oleh ibu mereka, tapi juga dengan teman-teman ibunya di kampung halamannya. Makanya generasi muda mereka yang ada di status quo sekarang tumbuh di masa kecil yang penuh keterikatan sosial dengan masyarakat di sana, dengan kampung halamannya. Ini menunjukkan beberapa hal. Satu, walaupun mereka saat tumbuh mulai terpapar dengan nilai-nilai individualisme dan kapitalisme, saya rasa keluarga mereka tidak. Ibu dan ayah mereka merupakan boomers yang masih menganut nilai-nilai semacam ini. Ini buruk di sisi lawan, karena ketika tidak ada pengaruh utamaan sepintu sedulang, maka akan ada kontradiksi nilai antara keluarga dan juga orang-orang yang misalnya sudah membesarkannya. Ini adalah hal yang sangat harmful bagi aktor pada debat ini, karena bayangkan, di momen tidak ada narasi filosofis yang membuat kamu percaya bahwa kebersamaan adalah hal yang penting, maka kamu akan percaya bahwa mengejar kepentingan pribadi adalah hal yang utama. Tapi di sisi lain, orang tuamu sebagainya itu suruh kamu untuk tetap tinggal di sini, membangun daerahmu sendiri, atau membantu tetangga yang kesusahan. Perbedaan nilai semacam ini memicu adanya kontradiksi moral yang tidak nyaman bagimu. Maka ketika kamu memilih merantau, kamu tahu gimana orang-orang di kampung halamanmu akan sedih. Tapi kalau kamu mau tetap tinggal, kamu akan menyayangkan peluang-peluang karir yang tidak bisa kamu pilih di Jawa misalkan. Maka ketika generasi muda beramai-ramai menyuarakan filosofi ini sebagai cara untuk bertahan hidup, maka akan ada keselarasan nilai. Kamu bisa dengan mudah tetap tinggal di rumahmu daripada milih untuk merantau, karena nilai ini membuat kamu merasa cukup, merasa penuh dengan kebersamaan dan juga pemenuhan kebutuhan dari satu sama lain. Kamu merasakan kebahagiaan dari tetangga-tetanggamu yang kemudian bisa memenuhi kebutuhanmu secara emosional maupun fisiologis. Tapi yang kedua, gimana kalau konteks masyarakat Bangka Belitung itu sudah meninggalkan nilai-nilai ini sama dengan generasi mudanya? Walaupun tidak ada perbedaan nilai, harm yang diberikan itu nyata. Apa harm yang saya maksud? Filosofis ini merupakan narasi utama yang membentuk bagaimana masyarakat hidup selama berpuluh-puluh tahun, walaupun mereka bilang ada narasi lainnya, tapi ini tetap menjadi narasi utama karena ini dari awal dibangun, dari Bangka Belitung itu dibentuk karena mereka kemudian harus bertahan hidup dengan kondisi kemajemukan yang mereka alami. Makanya di dalam rentang yang panjang itu, masyarakat terbiasa untuk memenuhi kebutuhannya secara bersama-sama. Misal ketika ada kehabisan beras, ya Anda bakal minta ke tetangga Anda misalkan. Makanya basis mereka untuk bertahan hidup secara independen itu masih sangat lemah. Masalahnya adalah memudarnya narasi sepintu sedulang membuat masyarakat sukar untuk saling bergantung. Misal anak mereka akan bilang ke orang tua mereka, oh udahlah nggak usah minta tolong sama tetangga karena malu dan sebagainya. Kenapa ini buruk? Di dalam proses tersebut ada transisi yang sangat lama yang dibutuhkan masyarakat beradaptasi dengan cara hidup baru yang lebih individualis dan berkelompok-kelompok. Exactly itulah yang terjadi sekarang. Selama masa transisi ini, masyarakat Bangka Belitung akan ada dalam masa yang rentan. Mereka rentan dengan hukum yang sekarang tumpul. Mereka rentan untuk dipisah-pisahkan karena mereka sekarang tidak bisa bersatu lagi dan memiliki dan memenuhi kebutuhan mereka satu sama lain. Makanya di dalam konteks ini, langkah yang paling bisa dilakukan adalah bekerja sama untuk bertahan hidup, saling memenuhi kebutuhan masing-masing dan sebagainya. Ini sesuai dengan interest generasi muda Bangka Belitung, karena generasi muda adalah aktor yang paling visioner, memiliki semangat besar untuk melakukan perlawanan perubahan. Tapi prasyaratnya adalah mereka harus membangun rasa kepercayaan satu sama lain, dan ini hanya akan hadir ketika narasinya itu dibangun ulang, ketika narasinya kemudian diinternalisasikan lagi kepada masyarakat. Ini adalah satu-satunya cara yang efektif, karena narasi ini adalah satu-satunya narasi yang kemudian sangat familiar dengan masyarakat Bangka Belitung, sehingga proses penerimaan masyarakat akan jauh lebih mudah. Kalau misalnya lawan mau bawain mekanisme lain seperti lobbying, demonstrasi dan sebagainya, likelihoodnya nggak akan setebal punya kami. Makanya bangga ada di sisi kami. Terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya saya akan bicara kedua dari tim sisi depan. Oke, maaf kalau ada isu sensitif, tapi hanya untuk debat aja. Saya akan mencoba membawakan pidato yang berterima. Interupsi langsung unmute aja. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Satu sanggahan independen untuk membuka pidato saya, ini langsung menyentuh isu utama dari sisi proposisi. Pertama, mereka bilang bahwa mereka ingin ada narasi ini yang dijadikan arus utama, supaya ada narasi persatuan agar generasi muda mau menjadi solid melawan perusahaan-perusahaan yang eksploitatif, ataupun hal-hal yang terjadi di Bangka Belitung. Beberapa respon untuk memecahkan ini. Caca udah jelasin bahwa udah banyak mekanisme di status quo, seperti CSR, hukum, regulasi, dan sebagainya. Saya rasa hukum berjalan dari pusat, lawan nggak bisa cherry picking dengan bilang bahwa pemerintah hanya tutup mata. Fakta bahwa proposisi bisa name dropping kasus-kasus di Babel, artinya kasus eksploitasi sudah ke publik.
sudah ditindaklanjuti, sudah viral di mana-mana. Karena kalau pemerintah diam, saya rasa masyarakat di sana juga nggak bakal diam doang. Mereka akan mendemo, karena Indonesia adalah negara demokrasi. Maka saya rasa mereka tidak bisa cherry picking dan sangat utopis dalam menggambarkan kondisi pemerintahan di sana. Tapi B, pertanyaannya menjadi sangat simpel untuk menjatuhkan premis mereka. Ada dua pertanyaan. Satu, kenapa tiba-tiba ini menjadi interest generasi muda? Saya rasa generasi muda berbeda dengan aktivis. Secara general, tidak semua ingin melawan perusahaan. Karena misalnya mereka sudah sibuk dengan hidup mereka sendiri. Seperti harus kejar PTN, cari kerja, bertahan hidup, dan sebagainya. Kalaupun ada, artinya margin of benefit di sisi mereka itu sangat kecil, karena hanya memproteksi interest dari segelintir generasi muda yang tidak semua memiliki urgensi tersebut. Tapi kedua, ini pertanyaan yang paling fatal. Kenapa generasi muda cukup untuk melawan perusahaan? Karena saya rasa mereka nggak punya akses epistemik, nggak punya wewenang untuk menggulingkan perusahaan, meregulasi perusahaan, dan sebagainya. Ujung-ujungnya, pemerintah yang bisa melakukan ini. Dan kami sudah jelaskan, peran pemerintah sudah akses di sisi kami. Makanya kalau kasus mereka berjalan, kasus mereka nggak ada ujungnya. Karena generasi muda tidak bisa melakukan perubahan, nggak bisa meregulasi perusahaan dan sebagainya. Tapi C, kalau emang eksploitasinya sudah separah itu, saya rasa tanpa narasi sekalipun, mereka akan bergerak. Karena apa? Kalau mereka diam, mereka akan semakin menderita. Ada bentuk kesadaran dan rasionalitas bagi mereka untuk bersatu, dan sebagainya. Dan catat ini, saya rasa di sisi kami, narasi ini tetap eksis, tetapi tidak dijadikan arus utama. Makanya orang-orang tetap memiliki kesadaran. Tapi terakhir, saya akan flip di ekstensi saya untuk menjelaskan kenapa penyelesaian atas kasus yang dibawakan sisi proposisi malah tidak dibawakan oleh sisi proposisi malah tidak akan terjawab. Masuk ke ekstensi saya. Isu pertama adalah tentang kemajuan daerah dan penyelesaian masalah struktural. Di sini kami akan memflip kasus mereka. Inti dari proposisi adalah bilang bahwa ingin ada perubahan dan sebagainya. Tapi gini, prasyarat perubahan ada secara struktural adalah ketika pemerintah punya insentif melakukan ini. Karena pemerintah adalah kontrol yang memiliki satu-satunya kontrol dan wewenang. Tapi masalahnya adalah ketika narasi sepintu sedulang ini menjadikan arus utama, insentif pemerintah akan menurun atas tiga alasan. Satu, pemerintah menganggap bahwa secara organik masyarakat akan terus menolong satu sama lain untuk mendemo perusahaan dan sebagainya. Kedua, ini mengurangi tekanan kepada pemerintah. Karena sekarang kalau kamu nggak bisa nyaman di lingkungan kamu karena ada perusahaan ini, yang kamu salahkan adalah generasi muda. Yang kamu salahkan adalah orang-orang di sekitar kamu karena mereka nggak mau bergabung untuk mendemo dan sebagainya. Orang-orang bukan lagi menekan pemerintah untuk menciptakan perubahan. Hal ini sama terjadi dalam konteks perusahaan. Sekarang pemerintah tidak lagi mendapatkan tekanan untuk meregulasi perusahaan karena masyarakat akan bergerak dan pemerintah sadar bahwa masyarakat akan bergerak secara sendiri. Tapi ketiga, mungkin mereka akan bilang bahwa obligasi moral pemerintah akan akses untuk membantu generasi muda. Dua hal. A, dalam konteks tertentu justru banyak pemerintah yang bekerja sama dengan perusahaan eksploitatif karena ingin mendapatkan sumber pendapatan daerah dan sebagainya. B, ada mekanisme lobby-lobby kepada pemerintah. Ini menjadi validasi kenapa pada akhirnya tekanan kepada pemerintah akan menjadi buruk. Secara komparasi, di sini oposisi akan memenangkan perkembangan daerah dan rekonstruksi struktural atas dasar dua alasan. Satu, sekarang kalau kamu mau dorong perubahan perusahaan, orang-orang tidak lagi bergantung satu sama lain. Tetapi mereka akan langsung direct mendorong pemerintahnya, menekan pemerintahnya untuk menciptakan perubahan. Tapi kedua, pemerintah tidak lagi memiliki tameng pelindung untuk pura-pura menutup mata atas dasar alasan toh masyarakatnya sudah bergerak. Seluruh alasan ini menjelaskan kami meng-co-op benefit mereka. Kalau ada perubahan harus lewat sisi kami, jangan dijadikan arus utama. Masuk ke ekstensi kedua, isu kohesivitas sosial. Mungkin mereka akan bilang bahwa di sisi mereka ingin menciptakan jaring pengaman, tolong-menolong, dan sebagainya. Ini tidak urgent atas beberapa alasan. A, tanpa pengaruh utamaan, orang-orang tetap berempati. Kedua, pemerintah akses untuk memberikan jaring pengaman seperti BPJS, subsidi, bansos, dan sebagainya. Ketiga, kalaupun secara insentif tidak ada, di status quo masih ada mekanisme paksaan, seperti membayar pajak, dan sebagainya. D, kenapa memberi bantuan sosial dan menciptakan jaring pengaman merupakan interest generasi muda? Saya rasa ini tidak realistis, karena satu, sebagai seorang manusia, inherently kalian punya ego untuk menguntungkan diri sendiri. Apalagi ini ngomongin generasi muda, emotional capacity mereka berbeda dengan orang-orang dewasa yang mungkin sangat altruistic. Tapi kedua, saya rasa ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan jaring pengaman. Kami akan flip. Ketika dijadikan arus utama, justru generasi muda tidak lagi mendapatkan kepuasan karena mereka melakukannya merasa secara terpaksa, bukan secara keinginan. Maka saya rasa konklusinya adalah kohesivitas sosial bisa terbentuk tanpa arus utama sekalipun. Tapi untuk menciptakan delta dalam debatnya, saya akan menjelaskan kenapa kalau dijadikan arus utama, ini akan buruk. Ini akan menjadi buruk karena cara orang-orang menginterpretasikannya akan menjadi berbeda. Di sini saya akan masuk dan connecting ke isu yang kedua, yaitu aktor rentan. Konteks, tidak semua generasi muda adalah orang yang berprivilege. Banyak generasi muda yang kaum menengah ke bawah dan sebagainya, sandwich generation dan sebagainya. Lewat konteks ini, ada beberapa identifikasi masalah dari pengaruh utamaan. 3 hal. 1, narasi ini akan dijadikan alat bagi generasi atas, seperti orang tua, kerabat, atau sekitar Anda lainnya, untuk selalu menaruhkan tanggung jawab kepada anaknya yang merupakan generasi muda. Kedua, ini buruk karena yang dulunya Anda bisa mendistribusikan rezeki Anda kepada keluarga Anda sesuai kapasitas Anda,
sekarang Anda dituntut untuk melakukan lebih. Ini buruk karena memberi tekanan psikologis, tekanan finansial, apalagi di status quo banyak generasi muda yang sulit cari pekerjaan, sulit secara finansial, dan sebagainya. Tapi ketiga, mungkin mereka akan bilang bahwa akan ada pengertian satu sama lain, akan ada negosiasi dan pemahaman dan empati dan sebagainya. Dua hal berbeda. Ini hanya bisa terjadi ketika Anda memiliki counter narasi dan pembelaan. Karena negosiasi muncul karena ada pembelaan dari dua pihak. Masalahnya adalah ketika ini menjadi arus utama, hal yang bisa mereka gunakan untuk memberi pemahaman sudah hilang at very first place. Mereka tidak bisa lagi membela karena ketika mereka memberi pemahaman, mereka dianggap sebagai seseorang yang membangkang, sebagai seseorang yang melawan norma dan sebagainya. Tapi B, pun dari segi lingkungan sekitar, cara pikir mereka sudah terlanjur sulit diubah. Outputnya apa? Yang dulu narasi ini digunakan untuk tolong-menolong, sekarang dijadikan alat untuk mengopresi generasi muda, memaksa untuk saling membantu secara berlebihan. Kenapa buruk bagi generasi muda? Satu, sebagai seorang manusia, tidak ada seseorang pun yang ingin dibebankan. Apalagi Anda sudah kerja dari pagi ke malam dan sebagainya, Anda dituntut untuk melakukan lebih bagi sekitar Anda, padahal Anda tidak sesuai kapasitasnya. Tapi kedua, mereka sudah menerima banyak konsep kehidupan di luar sana. Misal, kehidupan yang nyaman, work-life balance, ingin hangout sama teman, dan sebagainya. Sebagai generasi muda, Anda tidak ingin diopresi oleh sekitar Anda. Makanya saya rasa ini menjadi hal yang sangat buruk. Secara komparasi, kenapa oposisi bisa menyelesaikan masalah ini di sisi kami? Satu, di level insentif. Kecil kemungkinan untuk orang-orang di sekitar Anda untuk menaruh beban sangat besar kepada Anda. Karena mereka sadar bahwa konsep dari pintu sedulang bukanlah untuk mengoperasi generasi muda, bukan untuk memanfaatkan generasi muda, bukan untuk bergantung kepada generasi muda, tetapi hanya sebagai saling tolong-menolong seumumnya seperti gotong royong dan sebagainya. Tapi kedua, asumsikanlah ada bentuk-bentuk paksaan, setidaknya di sisi oposisi, kami sebagai generasi muda bisa memberikan check and balance, seperti memberikan penjelasan bahwa aku juga memiliki mimpi, aku juga ingin keluar, aku juga ingin merantau dan sebagainya. Narasi lain eksis untuk melawan penyalahgunaan konsep ini, dan ini hanya bisa di sisi kami ketika kami tentang pengaruh utamaannya, supaya narasi lain bisa fit in dan bisa membela. Terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya kami akan bicara tiga dari tim pro. Tips starting. Halo, saya kedengaran? Ya, terdengar jelas. Karena saya bukan warga lokal Bangka Belitung, ya dimohon kebijaksanaannya saya sudah selektif. POI jangan unmute, try hand saja. 3, 2, 1. Kontra mau bilang bahwa dengan adanya pengaruh utamaan ini, kita akan merenggut pilihan anak muda, agensi anak muda untuk memilih kehidupan mereka, ya ketika mereka ingin menjadi individualis dan sebagainya. Tapi saya flip, saya bilang kayak gini, saya pikir kalau nggak ada narasi ini, justru sebenarnya narasi-narasi yang masif di masyarakat sekarang adalah tentang kamu menjadi individualis, kamu berambisi untuk dirimu sendiri. Sehingga saya pikir insentif mereka yang bilang bahwa, oh, empati akan secara organik hadir. Tapi ini kemudian memberikan saya pertanyaan tambahan, kenapa kemudian kalau empati ini bisa hadir secara organik, kenapa kemudian ada narasi-narasi untuk membantu orang lain, membantu orang-orang yang kesusahan dan sebagainya. Sehingga kemudian ini ya sangat membingungkan. Tapi kalau misalkan progresivitas suatu narasi menjadi ini adalah hal yang sangat penting untuk menjadi konsensus. Makanya kita bilang ini adalah hal yang sangat penting untuk diharus utamakan. Karena ketika adanya nilai sepintu sedulang ini kita bisa mengcater isu-isu ketika ya permasalahan-permasalahan yang perlu untuk dikritisasi kepada misal pemerintah dan perusahaan. Karena mereka juga bilang, juri, bahwa sebenarnya pemerintah yang ada di dunia mereka itu juga bisa saja untuk melobi-lobi perusahaan. Ini buruk. Kita lihat kedua sisi. Ketika nilai sepintu sedulang ini tidak hadir, artinya tidak ada bentuk insentif untuk kamu bertanggung jawab satu sama lain dalam komunal sosial kamu. Artinya insentif kamu untuk mendemonisasi pemerintah itu nggak akan hadir di sisi kamu, sangat tidak likely. Tapi apa yang ada di dunia kita adalah ketika orang-orang Bangka Belitung, terutama generasi muda mereka, melihat bahwa ada bentuk ketidakadilan terjadi, eksploitasi yang terjadi, saya pikir kemudian ini adalah check and balance yang hadir kepada kita, yang udah dijelaskan sama Vina, ini menjadi urgensi yang sangat penting. Tapi satu isu soal aktualisasi diri yang tidak bisa terjadi di sisi kita menurut mereka. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Klarifikasi besarnya adalah kita tidak bilang kalau kita melarang ya anak-anak Bangka Belitung untuk keluar merantau. Bahkan mau udah ngejelasin kenapa pada akhirnya anak-anak muda ini akan likely untuk kembali ke Bangka Belitung sebagai bentuk pengabdian mereka. Tapi pun kalau mereka memutuskan untuk tidak mau merantau, saya pikir Vina udah menjelaskan kenapa ini didasarkan atas bentuk kecintaan mereka, tidak ada paksaan dan ini valid. Satu, saya bilang bahwa kontra mengatakan bahwa konteks generasi muda ini
tidak akan likely untuk kembali kepada Bangka Belitung misalnya ketika mereka terinternalisasi atas bentuk internalisasi nilai individualisme dan sebagainya. Tapi saya pikir internalisasi mereka terhadap keluarga dan kedaerahan mereka dan internalisasi liberal dan individualis itu secara komparatif masih dipegang sama nilai-nilai yang menjaga kekeluargaan mereka, solidaritas mereka dan sebagainya. Karena sepanjang kehidupan mereka sebelum mereka masuk ke dalam dunia perkuliahan atau kerja dan merantau dan sebagainya, mereka selama ini tereksposur dengan hal-hal yang berbau kekeluargaan, sepintu sedulang dan sebagainya. Sehingga saya bilang ini akan tetap likely untuk menarik mereka kembali ke Bangka Belitung untuk mengabdikan diri mereka dan sebagainya. Tapi konteks penting yang harus dicatat adalah analisis bahwa ketika mereka keluar dari Bangka Belitung dan menaruhkan peruntungan mereka melalui pendidikan dan sebagainya, artinya mereka masuk ke dalam komunal yang asing, yang berbeda dengan internalisasi yang sudah ada dalam diri mereka. Ini menciptakan perasaan teralienasi, makanya nggak jarang mahasiswa daerah yang berada di kampus top Jawa itu kembali ke pulau mereka. Sesederhana bahwa pulau lain itu bukan milik mereka, sehingga mereka memilih untuk balik karena ada orang-orang tersayang mereka, keluarga mereka, atau bahkan kalau insentifnya bukan dari situ, palingan mereka disuruh pulang sama mama mereka karena narasi patuh sama orang tua juga masih eksis di masyarakat. Tapi bahkan dalam konteks yang mereka jelaskan di sisi kontra, bahwa ada konteks eksploitasi yang terjadi dalam perusahaan-perusahaan besar kepada masyarakat daerah mereka, saya pikir identitas dan perasaan internalisasi yang sudah hadir dalam anak muda ini kemudian membuat mereka ingin untuk kembali ke daerah mereka untuk membangun dan memberdayakan daerah mereka supaya tidak dieksploitasi lagi. Karena kalau dalam konteks mereka yang bilang bahwa pemerintahannya jelek, artinya satu-satunya yang bisa diharapkan oleh masyarakat adalah diri mereka sendiri. Makanya mereka harus saling bahu-membahu, mereka harus bergotong royong dan sebagainya. Tapi isu penting yang juga saya harus respon adalah soal tanggung jawab. Kalau mereka bilang bahwa pada akhirnya orang-orang akan jadi lepas tangan, tidak bertanggung jawab, satu, saya rasa ini nggak akan terjadi dan nggak membuat orang tiba-tiba lepas tangan menggantungkan kehidupannya kepada orang lain, kepada anak muda. Tanpa kamu bisa memberikan feedback yang kamu bisa lihat secara pragmatis dan sebagainya. Ini terlihat dari analisis Vina bahwa manusia Bangka Belitung itu telah hidup sejak lama dalam komunal yang saling bergantung. Tapi saya pikir manusia juga akan sangat aware ketika ada bentuk ketidakadilan. Maksud saya adalah ketika orang lain tidak bisa memberikan retribusi kepada kamu, terhadap kontribusi yang telah kamu lakukan kepada orang lain, saya pikir yang likely terjadi adalah dua hal. A, perasaan malu kepada komunal misalnya karena kamu tidak bisa memberikan bentuk kontribusi balik kepada orang lain, atau B, bahkan ketika konteks penerimanya itu lepas tangan, nggak tahu diri dan sebagainya, saya pikir ada bentuk represif yang bisa dilakukan sama komunal misalnya, yaitu dengan kamu dikucilkan dan sebagainya. Sehingga apa penimbangan atas bentuk tanggung jawab ini? Saya pikir isu tanggung jawab masyarakat dan lain sebagainya nggak akan tiba-tiba orang yang lebih tua memberikan tekanan sosial kepada kamu. Karena saya pikir masih ada perasaan malu misalnya dan sebagainya. Makanya ketika kamu sebagai anak bilang kepada ibu kamu apakah ibu membutuhkan suatu hal dan sebagainya, saya rasa biasanya saya pikir ibu akan mengatakan bahwa nggak apa-apa, saya cuma butuh kamu bahagia dan sebagainya. Ini paralel ketika kita melihat dalam konteks sosial ini. Tapi dalam konteks selanjutnya tentang tanggung jawab pemerintah, saya pikir ketika ada bentuk demonisasi yang secara masif terjadi dengan konteks sepintu sebedulang, saya pikir kemudian pemerintah nggak akan tiba-tiba lepas tangan juri. Kenapa ini likely terjadi? Sesimpel pemerintah itu mau punya image yang baik, mereka tidak mau untuk dijelek-jelekan dan dihina-hina. Makanya ada konstitusi yang mengatur kenapa kita nggak boleh untuk menjelek-jelekan pemerintah di media sosial dan sebagainya. Ini kemudian menjelaskan apa? Bahwa tanggung jawab pemerintah kepada daerah-daerah itu sendiri kemudian nggak tiba-tiba membuat mereka likely untuk lepas tangan juga dan sebagainya. Apa yang sudah kita buktikan di sisi kita? Pertama, kita membuktikan bahwa dengan adanya pengaruh utamaan narasi ini sebenarnya menjadi hal yang sangat urgent untuk mengembalikan anak-anak muda Bangka Belitung untuk kembali bersolidaritas, memiliki rasa tanggung jawab kepada satu sama lain. Tapi kita juga sudah menjelaskan kenapa proses aktualisasi dirinya akan tetap ada. Karena ketika kamu sebagai dokter misalnya kembali mengabdi kepada Bangka Belitung, kamu juga akan tetap bisa mengaktualisasi diri kamu sebagai dokter di Bangka Belitung, tidak terlepas dari tempat dan sebagainya. Saya pikir aktualisasi diri dalam profesi dan sebagainya itu akan tetap hadir. Tapi soal tanggung jawab dan lepas tanggung jawab yang hadir di sisi kontra, itu juga sudah kita jelaskan bahwa proses seperti ini nggak akan likely di sisi mereka karena sesimpel ada rasa malu atau ada image yang mau dijaga oleh individu maupun pemerintah. Bangga. Terima kasih atas pidato dari tim Pro. Selanjutnya akan bicara pidato pembicara ketiga dari tim oposisi.
Silakan. Oke, oke, cek. Apakah suara saya clear? Ya, terdengar. Oke, sebelum saya mulai ada beberapa hal yang ingin saya katakan. Ini akan membawa isu yang lumayan sensitif karena membicarakan mengenai sebuah narasi dan budaya yang saya tidak familiar dan saya bukan bagian dari budayanya secara langsung. Jadi kalau ada kesalahan penyebutan atau misalnya ada hal yang dianggap menyinggung, saya mohon maaf, itu bukan tujuan saya, hanya untuk kepentingan debat. Yang kedua, apa yang saya sampaikan hanya untuk kepentingan debat, preferensi interupsi bisa unmute. Saya akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Ketika saya kecil, saya pernah membaca buku Laskar Pelangi dan menonton filmnya dengan sangat sering. Yang menarik adalah, kalau Anda sadari, Bangka Belitung adalah sebuah pulau yang sangat diverse atau sangat beragam. Itu adalah titik pertemuan dari berbagai suku-suku atau berbagai budaya-budaya yang ada. Ada orang Hokkien di sana, ada orang Melayu, dan ada berbagai macam orang lain. Bahkan Maul menyetujui dengan mengatakan bahwasanya itu adalah sebuah melting pot atau sebuah titik-titik temu banyak budaya hadir yang datang dari pengakuan Maul dan dari hal yang baru saja saya bilang adalah, artinya di Bangka Belitung dari dulu memang sudah umum untuk sebuah masyarakat memiliki narasi yang beragam dan tidak tersentral pada satu narasi aja. Ini menjelaskan bahwasanya argumentasi Caca dan klaim yang coba dilempar oleh Vina untuk mendibang ini itu salah. Kalau dia mau bilang, oh, sebuah narasi hanya bisa terbukti atau bisa efektif ketika dia menjadi mainstream atau menjadi sebuah arus utama. Karena faktanya di Bangka Belitung emang udah ada banyak narasi yang dibawa dari berbagai budaya yang macam-macam. Orang Hokkien punya narasinya sendiri, orang Melayu punya narasinya sendiri, dan lain sebagainya. Artinya sebuah narasi tidak harus menjadi mainstream untuk bisa berdampak. Ini alasan kenapa stand of contrast dari awal itu valid. Tapi yang kedua, sekalipun benar, ini sebuah narasi harus tersentralisasi agar dia bisa menjadi valid. Yang menjadi pertanyaan paling besar ialah, apakah hanya dengan narasi ini itu bisa menyatukan masyarakat muda di Bangka Belitung dan kemudian bisa mengoverthrow atau bisa mengalahkan eksploitasi korporasi yang sudah berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Karena dari awal Pro nggak pernah mengkristalisasi bagaimana step by step mereka bisa mengalahkan ini. The fact that sampai sekarang korporasinya masih ada, masih mengeksploitasi, bahkan dengan kesadaran masyarakat yang udah hadir. Artinya butuh power yang sangat besar agar klaim ini menjadi terbukti di isi proposisi. Ini adalah beban yang sangat berat dari awal yang mau mereka proof. Tapi yang B, untuk membuat debatnya lebih clear, kita harus melihat dulu apa yang sebenarnya menjadi interest masyarakat muda di Bangka Belitung. Karena kalau Pro mau membawakan soal tolong-menolong, bantuan sosial, ini bisa terjadi, ini butuh likelihood yang lebih tipis kalau maksudnya dari pihak ketiga. Namun maksudnya datang dari sebuah aktor, yaitu masyarakat muda Bangka Belitung. Yang menjadi pertanyaan saya ialah, kalau Maul, Tabita, dan Vina mengkarakterisasi bahwasanya, oh, mereka dari kecil dibesarkan dengan paham-paham untuk mencintai keluarganya, untuk peduli sama tetangganya, dan lain sebagainya. Logikanya adalah, Anda akan minum obat kalau Anda sakit. Anda akan membutuhkan narasi A kalau Anda mengalami hal yang opposite dari itu. Pertanyaan saya, kalau dari awal orang-orang yang memang sudah setolong-menolong itu, maka ya kenapa Anda masih membutuhkan narasi ini untuk didukung lagi? Karena artinya mereka sudah menginternalize ini dan mereka sudah care for one another. Tapi hal ini menjelaskan kenapa kemudian empati yang coba didorong oleh Jericho itu datang secara organik. Karena pengakuan yang dibuat oleh proposisi sendiri. Tapi yang kedua, yang menjadi hal kedua yang perlu Anda sadari adalah relatabilitas itu nggak datang secara hitam putih. Semua orang memiliki scope relatability yang berbeda-beda. Mungkin ada orang di Bangka Belitung yang seorang masyarakat muda di Bangka Belitung yang mereka menggunakan narasi ini tapi hanya dalam taraf keluarga besar mereka. Ada yang menggunakan dalam taraf kampung mereka, ada yang menggunakan taraf kabupaten mereka dan lain sebagainya. Semua orang punya relatability yang berbeda-beda. Artinya, ini nggak bisa menjamin bahwasanya semua orang akan mau fight untuk satu hal yang sama, karena toh mereka juga tidak always relate kepada semua orang. Artinya apa? Artinya yang tapi yang ketiga, Vina juga mendismiss bahwasanya apa yang udah Jericho bilang, bahwasanya masyarakat muda nggak cuma datang dari pembesaran orang tuanya, tapi juga besar atas exposure kepada media barat ataupun kepada narasi-narasi yang lain yang hadir di luar Bangka Belitung. Ini benar karena adanya globalisasi, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya kita nggak bisa memukul rata bahwasanya semua orang Bangka Belitung pengen untuk Bangka Belitungnya itself sejahtera. Sebagian besar dari mereka ada yang pengen punya ambisi individu, ada yang mereka sayang sama keluarganya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mencintai keluarga mereka itu harus dibantu dengan narasi ini? Saya rasa enggak, atas 3 alasan. 1, yang akan muncul di proposisi,
Saya setuju bahwasanya seorang masyarakat dan manusia in general, secara inherent, mereka care sama diri mereka sendiri dan orang-orang yang dekat sama mereka, yang punya relatability paling besar. Tapi ini nggak bisa diselamatkan dengan dipukul rata menggunakan narasi ini. Kenapa demikian? Karena di proposisi, artinya semua masyarakat muda di Bangka Belitung harus menggunakan cara yang sama untuk melawan. Seperti misalnya mereka akan harus dipaksa kembali lagi ketika mereka sudah merantau, atau mereka misalnya akan nggak mau mengambil job dari korporasi-korporasi eksploitatif ini. Pertanyaan saya adalah, apakah semua orang punya kemampuan ataupun keinginan melawan yang sama? Saya rasa enggak. Sebagian ada di antara mereka yang misalnya pengen merantau ke Jakarta karena mereka ingin mencari penghidupan yang lebih baik biar mereka bisa beli rumah dan merealokasikan keluarga dekat mereka untuk pindah ke Jakarta. Karena mereka tahu untuk melawan korporasi yang ada di Bangka Belitung itu sangat unlikely. Atau misalnya ada golongan-golongan masyarakat muda di sana yang mereka sangat underprivileged, yang mereka menjadi aktor yang sangat rentan karena misalnya mereka tidak mampu secara finansial. Mereka sesimpel ingin menjadi misalnya cleaning service di perusahaan korporasi ini karena hanya itu yang bisa mereka lakukan. Apakah itu salah? No, karena interest paling dasar mereka adalah mereka pengen bring food to the table, mereka pengen menghidupi diri mereka sendiri dulu dan juga keluarganya. Artinya apa? Artinya sebelum pro ingin mengklaim bahwasanya ini bisa menggulingkan atau melawan perusahaan, mereka perlu proof dulu nih bahwasanya ada likelihood ke sana. Yang kami jelaskan bahwasanya tidak semua orang punya power untuk melakukan gerakan yang sama, atau tidak semua orang punya power untuk ataupun keinginan dalam taraf yang sama untuk menggulingkan para perusahaan ini. Ini menjelaskan bahwasanya clash mengenai perusahaan itu dari awal irrelevan, pun ketika itu relevan itu sebenarnya dimenangkan dari kontra. Tapi dalam level kedua mengenai narasi yang akan muncul, Caca dan Jericho sudah menjelaskan ketika tidak ada yang disaturasikan atau nggak ada yang didukung, akan muncul berbagai narasi di masyarakat. Misal narasi dari budaya A, dari budaya B, dari exposure A ataupun exposure B. Artinya apa? Kita nggak tahu sebenarnya masyarakat muda di sana exactly seperti apa. Artinya mereka bisa pick and choose narasi yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka memang adalah orang yang underprivileged, mereka bisa mengambil narasi individualistis untuk hanya care sama keluarga mereka dan diri mereka sendiri. Atau kalau mereka orang yang privilege, mereka bisa ambil narasi untuk care satu sama lain dengan men-take care tetangga mereka, memberikan tetangga mereka makanan, uang, dan bantuan-bantuan lainnya. Artinya apa? Agensi individu itu lebih better protected di bawah sisi kontra. Dan ini lebih penting lagi karena kontekstualisasi korporasi jahat yang coba didorong oleh lawan yang tidak pernah dikarakterisasi bagaimana mereka bisa mengalahkannya. Ini menjadi urgent karena artinya semua orang itu butuh agensinya untuk menentukan keselamatan mereka dulu. Karena artinya ketika Anda hidup di sisi proposisi, nggak ada jaminan nih apakah Anda bisa selamat atau enggak, dan interest individu dan diri Anda sendiri bisa aja dihabisin untuk kepentingan orang banyak yang mungkin nggak selalu menguntungkan bagi Anda atau keluarga Anda. Atas semua alasan, bangga. Terima kasih atas seluruh pidato substantif dari kedua tim. Selanjutnya kita masuk kepada pidato balasan dimulai dari tim oposisi terlebih dahulu. Saya persilakan. Halo, terdengar dengan jelas nggak ya? Ya, terdengar jelas. Oke. Kalau di reply-ku mungkin ada beberapa isu sensitif hanya untuk kepentingan debat aja. Tapi saya akan menggunakan bahasa yang berterima kayak pidato tadi. Ya, 3, 2, 1. Ayo mapping debat ini dalam beberapa matriks. Pertama terkait pembingkaian. Apa sih klaim yang coba perbawakan? Ujung kasus mereka menjelaskan ketika narasi ini jadi arus utama, maka masyarakat punya orientasi satu arah dan bisa melawan perusahaan eksploitasi yang selama ini tidak tercater oleh pemerintah pusat. Bagaimana kontra datang dan mengatasi premis ini? Satu, kita bilang tidak eksklusif. Check and balance datang dari perasaan senasib masyarakat. Exactly ketika mereka merasa dirugikan dari kedatangan perusahaan eksploitatif, maka insentif demo desbay akan tetap ada, nggak bergantung sama pengarus utamaan narasi ini. Tapi dua, lebih lanjut, kalaupun benar ada benefit, ini tidak setimpal dengan mudarat yang Anda dapatkan dari ketika Anda menjadi generasi muda atas beberapa hal. Kita sudah bilang ada yang harus Anda trade-off-kan sebagai generasi muda ketika ini menjadi arus utama. Waktu, material, dan tenaga yang mungkin buat hidup Anda jadi lebih berat. Misalkan waktu Anda untuk fokus belajar persiapan PTN jadi terpotong, atau ambisi Anda dipaksa dipendem, Anda nggak boleh merantau ngejar mimpi dan berkontribusi di luar daerah. Tapi makanya paling mungkin ketika narasi ini dijadikan arus utama, mungkin ini akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau aktor-aktor lain yang mungkin mau melempar beban tanggung jawab mereka ke generasi muda katakanlah. Maka atas resiko yang sangat mungkin ini membuat apa? Ini membuat insentif generasi muda untuk mau memberikan bentuk pendukungan juga tidak akan ada. Masa mereka tidak pernah menjelaskan sampai akhir, kenapa sih secara general generasi muda punya insentif untuk melakukan reformasi, melakukan perlawanan, apalagi kapasitas mereka juga terbatas. Maka tanpa penjelasan ini, yang masuk ke arus utama ini juga karena keterpaksaan, maka internalisasinya jelek karena berdasarkan bentuk relatibilitas, ini dimenangkan oleh sisi kita.
Tapi matriks kedua, nimbang pihak mana sih yang kasusnya lebih solid. Satu, kasus mereka itu saling bertabrakan. Yefrina bilang bahwa pemerintah tidak punya insentif dan sering tutup mata, tapi di sisi lain tiba-tiba Tabita datang dan bilang bahwa pemerintah aktor yang baik karena ada insentif untuk pencitraan dan sebagainya. Gimana nimbangnya? A, asumsikanlah yang Yefrina bilang benar bahwa pemerintah tidak baik, kenapa ini tetap bukan tanggung jawab mendasar masyarakat muda Bangka Belitung? AI, Anda bukan altruis dan filantropi, maka butuh penjelasan kenapa secara general Anda gen muda Babel punya insentif sebesar itu. Pun tetap ada aktor lain, masyarakat Bangka Belitung biasa, tetap ada orang tua, NGO dan sebagainya yang tetap punya insentif untuk pada akhirnya mau melawan raksasa perusahaan ini, katakanlah dan sebagainya. Makanya ujung kasus mereka jadi pertanyaan. Tapi B, mereka bilang narasi lain bisa tetap eksis. Misalkan narasi tidak ingin membiarkan ketidakadilan. Maka di bawah logika yang sama, ini langsung dukung kasus kita. Kenapa? Karena klaim ini langsung berkorelasi dengan klaim kita yang bilang bahwa ya udah tanpa bentuk narasi ini diarus utamakan pun, maka Anda tetap bisa membahu-bahu dengan narasi-narasi lain seperti yang mereka bilang, seperti misalkan tidak ingin membiarkan ketidakadilan dan sebagainya. Tapi C, kredit framing Tabita bahwa pemerintah butuh citra, AI insentif mereka untuk mau meregulasi perusahaan nyeleneh akan tetap ada, maka seluruh kasus mereka menguntungin kita, progresivitas dan keterjaminan hidup ke depan ada di kita. Tapi masuk matriks ketiga saya, yaitu kohesi sosial. Bagaimana Anda nimbangnya? Apa klaim Gov? Ada narasi ini buat Anda nggak malu minta bantuan sama tetanggamu, hidupmu pada akhirnya bisa jauh lebih mudah, katakanlah kamu bisa minta beras dan sebagainya. Satu, saya pikir kalau orang-orang bakal mikir 2 kali untuk mau minta beras atau minta bantuan, bagus dong. Kenapa? AI ada dorongan untuk masyarakat bisa memenuhi bare minimum kehidupan mereka, artinya adalah apa? Kamu nggak harus minta beras ke tetanggamu, nggak suruh anakmu untuk pada akhirnya bergantung sama orang lain. Makanya bentuk kehidupan yang bisa bertahan jauh lebih baik di sisi kita ada di oposisi. Tapi dua, kita udah flip dengan bilang nggak semua aktor bisa kasih bantuan. AI sebenarnya ini maksa kamu bantu tetanggamu kasih beras 1 kilo, padahal di rumahmu juga nggak ada beras sama sekali. Maka saya masih mempertanyakan, karena narasi ini ketika dijadikan arus utama, ini justru semakin mengeksploitasikan aktor-aktor yang tidak punya kapasitas, katakanlah. Maka di bawah logika yang sama, orang-orang yang nggak punya kapasitas untuk memenuhi standar ini, mereka akan langsung terdiskreditkan, maka tidak bagus. Tapi matriks ketiga terkait interaksi sosial, mereka bilang bahwa narasi tandanya bakal muncul AI individualis dan sebagainya. Ada 2 hal untuk kamu timbang. A, sadari individualis tidak sama dengan orang jahat yang melanggar norma. Mereka harus jelasin kenapa individualis suatu hal yang salah dalam debat ini. B, apalagi dari awal saya udah bilang bahwa ini mosi aktor. Terlepas individualis buat tatanan masyarakat renggang atau enggak, ini trade off yang setimpal. Ketika kita bisa jamin kebagian aktor bisa terpenuhi dalam debat ini, maka atas semua kasus kita udah menjelaskan bahwa kebagian Anda sebagai generasi muda Bangka Belitung jauh lebih terfulfill tanpa ada tekanan dari narasi arus utama ini. Maka untuk semua kasus menangkan tim oposisi dalam debat ini. Terima kasih atas seluruh pembangunan kasus dari tim oposisi. Selanjutnya saya panggilkan bicara terakhir, bicara pidato balasan dari tim oposisi untuk menutup perdebatan kita di ronde grand final. Silakan. Oke Kak, makasih. Untuk menutup pidato debat kali ini, memulai reply dalam 3, 2, 1. Kasus lawan hanya berhasil ketika ini bukan Bangka Belitung. Masalahnya ini Bangka Belitung di mana mereka masih berkembang, masih bergantung sama satu sama lain di status quo. Karena mereka hidup berdampingan selama berpuluh-puluh tahun. Makanya kalau tiba-tiba oposisi bilang, oh mereka harus mementingkan agensinya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri, ini nggak valid. Karena konteks daerah seperti ini, walaupun masyarakatnya sudah tidak sekomunal dulu, mereka masih bergantung secara praktis selama dengan satu sama lain. Karena mereka selama bertahun-tahun tidak pernah membangun settledness-nya sendiri secara independen. Maka nasib Bangka Belitung adalah nasib individunya juga, nasib saya juga, nasib daerah saya. Mereka bukanlah orang-orang yang tiba-tiba bisa pindah ke Kalimantan, pindah ke Jawa, dan sebagainya. Ketika Bangka Belitung itu sudah sangat krisis, misalkan. Karena dari awal yang mereka bertahan bersama-sama, jadi kalau sendirian mereka udah pasti tertinggal, mereka tidak bisa sesettle itu, mereka tertinggal dengan masyarakat yang misalkan dulunya tidak hidup secara komunal dan sebagainya. Makanya kebersamaan, kepentingan ini itu menjadi kepentingan semua individu termasuk generasi muda. Makanya mengarus utamakan satu narasi itu tidak berarti membunuh narasi yang lainnya. Bukti bahwa di zaman dulu narasi ini menjadi sangat masif dan digaungkan oleh masyarakat Bangka Belitung yang bahkan dengan kondisi penganutnya itu bukan itu punya narasi berbeda-beda dari asal daerahnya masing-masing, membuktikan bahwa seseorang itu bisa aja melakukan konsensus pada narasi utama ketika kondisinya itu dibutuhkan bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar dia saat itu. Yang pada saat itu urgensi mereka adalah menghindari konflik horizontal mungkin secara historis. Maka sekarang kami bisa bilang juga bahwa urgensinya sekarang adalah melawan ancaman dari luar untuk mekanisme bertahan hidup supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka satu sama lain karena sekarang kita lagi ada krisis ekonomi. Kesalahan terbesar lawan adalah mereka dari tadi menyerang pengaruh utamaan narasinya dibandingkan membuktikan kenapa
kenapa narasi ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bangka Belitung, terutama generasi mudanya secara value. Makanya dari tadi mereka cuma coba nyerang kami dengan bilang bahwa oh nanti generasi muda nggak punya kebebasan, agresi dan sebagainya. Apa yang kami bilang? Pengaruh utama narasi adalah hal yang sangat lumrah terjadi di status quo. Bukti bahwa narasi utama selalu ada di status quo. Misal seperti narasi tepos liro atau narasi sopan santun itu mendominasi masyarakat dibandingkan narasi-narasi minor pada yang lainnya. Artinya masyarakat tidak akan pernah lepas dari narasi utama yang digaungkan. Ini terjadi karena dunia tidak sebalance yang diomongin sama oposisi. Kita bisa memilih narasi mana aja misalkan sesuai dengan kesukaan kita. Di mana orang-orang akan memilih narasi ini dengan sendirinya ketika mereka merasa butuh. Karena untuk narasi itu bisa dipilih sama masyarakat, harus ada komunitas yang menimbulkan gerakan yang masif untuk memproliferasikan narasi semacam ini. Itulah kenapa analoginya kandidat-kandidat presiden gak bisa diem aja tapi mereka kampanye. Itulah yang juga terjadi pada mosi narasi. Karena kondisi sekarang mereka terpecah belah, mereka menjadi individualis yang mana ini gak sesuai sama kebutuhan masyarakat Bangka Belitung yang majemuk dan butuh solidaritas. Maka generasi muda yang memiliki semangat yang paling besar itu harus mengkampanyekan narasi sepintas sebelang karena ini dibutuhkan dalam konteks sekarang oleh keluarga mereka, oleh tetangga mereka, oleh orang-orang yang sudah membesarkan mereka. Tapi secara komparatif, kalau nggak ada gerakan ini gimana? Satu, notice dari tadi oposisi cuma bilang, oh orang-orang inherently punya empati dan bakal misalnya milih narasi dengan sendirinya. Kalau misalnya emang bener kayak gitu, saya mempertanyakan kenapa dulu ada narasi sepintu sedulang. Bukti bahwa narasi ini eksis, artinya orang-orang nggak memiliki empati dengan sendirinya, tapi mereka distimulus oleh adanya narasi. Yang kedua, masalahnya kalau dibiarkan secara organik, narasi nggak selalu balance. Makanya bisa jadi justru narasi yang berkembang adalah narasi yang lain di sisi mereka. Pengaruh utama narasi itu selalu bisa terjadi di mana aja, termasuk di sisi oposisi. Makanya harm yang mereka bilang tentang kebebasan memilih itu nggak eksklusif di sisi kami, karena banyak kontrafaktual yang bisa terjadi. Tiga, sampai akhir tidak pernah ada pembuktian kenapa eksploitasi dan lain-lain nggak akan terjadi. Mereka cuma bilang bahwa pemerintah masih punya tanggung jawab dan sebagainya, tapi mereka juga kontradiktif karena mereka bilang bahwa pemerintah itu justru pro pada perusahaan eksploitatif dan sebagainya. Di sisi kami, pemerintah nggak akan lepas tanggung jawab karena perusahaan tetap minta izinnya sama pemerintah, tapi sekarang pemerintah memiliki urgensi bahwa masyarakat Bangka Belitung bisa aja melawan karena mereka memiliki persatuan power yang secara akumulatif itu sangat besar dan bisa aja mengancam stabilitas dan sebagainya. Makanya pemerintah jadi mau mendengarkan masyarakat Bangka Belitung yang kemudian yang kemudian memiliki narasi persatuan semacam ini. Tapi selanjutnya, ini juga menjadi baik pada sisi kami atas interest generasi muda. Karena satu, exposure media itu terjadi ketika mereka dewasa. Ketika mereka masih kecil, 17 tahun yang lalu, mereka masih sangat terikat dengan keluarganya, lingkungannya, dan sebagainya. Makanya ini adalah interest mereka untuk bisa melindungi keluarganya dan juga Bangka Belitung. Tapi yang kedua, pun ketika mereka sudah merantau dan sebagainya, saya rasa dorongan kenapa mereka mau tetap opt-in kepada narasi ini adalah karena mereka lihat adanya eksploitasi yang nyata, tapi di sisi lain, ya gerakan ini sangat masif terjadi, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang ini. Terima kasih atas seluruh pidato yang telah dibawakan oleh kedua tim, menandakan bahwa perdebatan untuk ronde grand final ini telah usai. Perdebatan yang sangat menarik, teman-teman. Terima kasih. Dan silakan untuk menunggu di ruang utama. Nanti akan ada pemberitahuan terkait kemenangan untuk seluruh tim. Terima kasih juga untuk para juri yang sudah menjuri. Kita akan langsung masuk ke Daily Room di sebentar ya. Thank you, Kak. Thank you, tim bro. Makasih Kak, makasih Kontra. Thank you, Thank Kak. you, Kak. Thank you, bro. Guys, thank you semua-semua. Kita langsung masuk ke Daily Grand Final. Aku tunggu di sana. Terima kasih. Oke, udah masuk semua kan ya di sini. Oke, kalau iya ini di record. Oh, ini gimana sih? Ada yang tahu nggak cara supaya kita tidak Saya stop record dulu. Tadi saya record untuk keperluan dokumentasi ini. Saya stop record.